Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Pemirsa Cahaya Hati Indonesia yang Allah muliakan. Bapak Ibu semua yang hadir hari ini semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bahkan rezekinya. Amin ya Allah. Ibu-ibu disayang oleh suaminya. Amin. Sudah terlambat Pak Ustadz, suami saya nggak ada. Insya Allah disayang di surga. Amin. Bapak-bapak semuanya sehat. Alhamdulillah. Rezekinya berlimpah. Amin. Bisa membawa keluarganya bolak-balik ke tanah suci. Pergi umrah dan haji. Amin ya rabbal alamin. Bu, semangat enggak? Kita akan membahas surah At-Taubah. Kalau ibu-ibu, bapak-bapak ditanya, surah apa yang tidak ada bacaan bismillahnya di pembukaan? At-Taubah. Surah At-Taubah. At-Taubah. Jawabannya betul. Masya Allah, luar biasa. Nah, setiap surah yang turun selalu diikuti dengan bismillah. Sampai para sahabat mengatakan, ma kunna nadri anna hadhihi surah jadidah hatta nara ma'aha bismillah. Kami tadinya enggak tahu apakah ini surah baru yang turun atau bukan. Sampai turun bersamanya bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi semua surah yang turun itu bersamanya Bismillahirrahmanirrahim. Kecuali surah At-Taubah. Kalau ibu-ibu baca, coba Bismillahirrahmanirrahim. Di situ ada kata rahmah. Rahman, Rahim. Ya kan? Ar-Rahman, Ar-Rahim. Apa artinya? Kasih sayang. Nah, jadi bismillah ini bacaan yang penuh kasih sayang. Sementara surah At-Taubah, kalau ibu baca dari awal sampai akhir, isinya tentang perang. Langsung dibuka dengan bara'atum minallah. Allah melepas hubungan, memutus hubungan dengan orang kafir. Langsung. Jadi surah At-Taubah ini isinya Allah murka kepada orang-orang kafir. Kenapa? Karena mereka melanggar janji. Nah, janji dalam bahasa Arab disebut al-ahdu. Nah, karenanya dalam ayat pertama kita menemukan kata ahadtum. Kalian berjanji. Jadi langsung kata Allah, bara'atum minallah wa rasulihi ilal ladzina ahadtum minal musyrikin. Musyrikin orang-orang musyrik. Dulu maksudnya adalah orang-orang Mekah. Orang kafir Mekah. Mereka membuat perjanjian Hudaybiyah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada tahun ke-6 Hijrah. Apa isi perjanjiannya? Tidak akan perang selama 10 tahun. Masing-masing antara orang kafir Mekah musyrikun dan Rasulullah bersama orang Islam mempunyai teman-teman dari para suku. Teman-teman itu kalau diistilahkan sekutu. Jadi punya relasi, Bu. Ya, Bu ya. Jadi orang kafir Mekah punya suku Bani Fulan, suku Bani Fulan, suku Bani Fulan. Temannya dengan siapa? Orang musyrik.
Suku Bani Fulan, suku Bani Fulan, suku Bani Fulan, temannya bersama orang Islam. Nah, tiba-tiba salah seorang dari suku yang berafiliasi kepada orang musyrik, mereka mengganggu orang Islam. Suku ini namanya Bani Bakar. Siapa Bu? Bani Bakar. Kalau dapat ilmu, hafalkan ya Bu ya. Nanti tahu-tahu keluar dari majelis ini, dia nanya, tadi Ustaz nyampein apa? Cerita tentang suku, saya lupa namanya. Tuh Ustaz masih ada, tanya sendiri dah. Nah, jadi kalau dapat ilmu dihafal atau ditulis supaya tidak lupa. Siapa suku Abu? Bani Bakar. Nah, yang diganggu adalah suku yang berafiliasi kepada orang Islam. Namanya Khuza'ah. Namanya siapa? Khuza'ah. Nah, Bani Bakar ini mengganggu Khuza'ah. Terjadilah konflik. Tiba-tiba kemudian yang Bani Bakar minta tolong ke orang musyrik. Orang musyrik ini maksudnya orang kafir Mekah langsung membantu. Padahal masih ada perjanjian damai. Tidak mau perang selama berapa tahun? 10 tahun. Nah, ini baru beberapa tahun sudah melanggar. Langsung Allah turunkan surah ini. Jadi ini di antara rahasianya. Allah murka. Bara'atum minallahi wa rasulih. Allah lepas tangan. Allah putus hubungan. Sudah. Nggak ada basa-basi lagi. Di sini Bu, Pak, halo. Kalau kita berjanji harus konsisten. Termasuk janji adalah pernikahan. Ikatan nikah itu adalah janji. Kalau berjanji menikah harus konsisten. Jangan berselingkuh. Halo? Jangan tergiur dengan pelakor. Halo? Siap? Siap. Gitu. Nah, itulah namanya konsisten. Nah, kalau tidak Allah akan murka kepada mereka. Tapi ini baiknya Allah. Allah masih memberikan dispensasi selama 4 bulan. Oke, 4 bulan kamu silahkan untuk kamu masih aman. Kata Allah, fasihu fil ard arba'ata ashhur. Selama 4 bulan kamu silahkan jalan-jalan, kamu aman. Masih. Allah masih kasih kesempatan. Supaya apa? Mereka berpikir, kok baik ya orang Islam. Orang Islam enggak kejam. Orang Islam tidak pernah menyimpan dendam. Itu Bu. Kita harus tegas tapi bukan keras. Itu orang Islam. Orang Islam itu objektif. Tidak pernah zalim. Itu orang Islam. Makanya kalau kita berjanji, kalau kita dibaiat atau membacakan sebuah perjanjian, jangan melanggar. Berjanji untuk berbuat yang baik buat nusa dan bangsa. Jangan korupsi. Banyak enggak yang korupsi? Banyak. Nah, yang begini-begini yang merusak. Mengaku muslim. Coba Ibu lihat daftar nama-nama koruptor. Itu agamanya apa? Nah, perhatikan. Tapi enggak semuanya Islam juga. Iya. Ya, ada juga yang selain muslim ya. Maksudnya apa, Bu? Maksudnya kalau kita berjanji ikut Allah, kita harus konsisten. Nah, Allah masih kasih kesempatan 4 bulan. Ya, kata Allah, fasihu fil ard arba'at ashhur. Nah, tapi ingat di sini Allah memberikan sebuah aba-aba. Sehebat apapun kekuatan manusia untuk berbuat makar, tidak akan pernah mengalahkan Allah. Wa'lamu, kata Allah. Wa'lamu, ketahuilah. Annakum ghairu mu'jizillah. Wa'lamu annakum ghairu mu'jizillah. Ketahuilah bahwa kamu tidak akan pernah mengalahkan Allah. Dulu ada Abraha. Dia menggunakan kekuatan gajah supaya enggak terkalahkan. Yang dilawan siapa Bu? Allah. Bisa?
Nggak bisa. Allah cukup kirim burung kecil-kecil. Burung ababil. Allah tidak kirim gajah yang sama. Hancur Abraha? Hancur. Ini kata Allah. Wa'lamu annakum ghairu mu'jizillah. Dulu ada Fir'aun. Masih kurang apa kekuasaan Fir'aun? Saking berkuasanya Fir'aun sampai mengaku Tuhan. Coba. Ternyata Allah nggak ngirim pasukan yang sama. Allah cukup kirim air laut namanya Laut Merah. Fir'aun tenggelam di situ dan pasukannya. Perhatikan, masih mau melawan Allah. Perhatikan, ayo wahai penguasa yang merasa sombong, yang merasa hebat, punya segalanya, mau melawan Allah. Wa'lamu annakum ghairu mu'jizillah. Kau tidak mungkin bisa mengalahkan Allah. Bahkan kata Allah, siapapun yang selalu dia berbuat pencitraan, seakan-akan dia baik, tapi ternyata hatinya bejat, seakan-akan demi untuk bangsa dan negara, tapi perbuatannya berbuat zalim hanya untuk kepentingan diri sendiri dan sebagainya. Kata Allah, Allah akan menghinakan suatu saat. Seperti Allah dulu menghinakan orang-orang kafir Mekah karena mereka melanggar janji. Allah berjanji, wa annallaha mukhzil kafirin. Bahwa Allah akan menghinakan mereka yang selalu melanggar janji. Artinya apa bunda, ayah? Kita harus komitmen. Kalau kita beriman, ayo komitmen dengan iman. Kalau kita yakin bahwa Allah Maha melihat, ayo jangan coba-coba ingin menipu Allah. Tidak mungkin. Abi Amir ingin mengatakan gini, Bu. Dulu ada seorang anak kecil mengembala kambing. Datanglah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar bertanya, berapa kambingnya? 11. Dulu waktu dapat dari majikan berapa? 1. Majikanmu tahu bahwa sudah 11? Enggak tahu. Boleh enggak aku beli 1, kamu dapat uang dan kamu pakai uangnya sendiri. Apa kata anak muda ini? Dia mengatakan, aku takut. Takut sama siapa? Majikan kamu kan enggak tahu. Takut sama Allah. Allah melihat aku. Benar majikanku enggak tahu. Terus kata Umar, kan nanti beranak lagi, 11 lagi kan? Kan enggak ketahuan. Apa kata anak muda ini? Tidak. Allah Maha tahu. Perhatikan, orang yang jujur dia akan aman. Tapi orang yang menyembunyikan kebusukan, dia tidak akan pernah aman. Dia akan sibuk untuk berbohong, menyembunyikan kebohongannya. Dan kebohongan ini dibungkus lagi dengan kebohongan yang baru lagi. Dan seterusnya. Akhirnya pekerjaannya dia hanya pindah dari satu kebohongan dan pindah kepada kebohongan yang lain. Karenanya kata Allah, kalau kamu berjanji harus tegas. Kalau tidak, aku akan putus hubungan dengan kamu. Ngeri, Bu. Jangan sok merasa dibutuhkan Allah. Tidak. Allah tidak pernah butuh kita. Dan Allah tidak akan pernah terkalahkan. Ayo kita bersungguh-sungguh patuh kepada perjanjian yang telah kita sepakati. Termasuk patuh dalam perjanjian pernikahan. Semoga Allah berkahi.